pagi, Pak Ayat. Selaku dosen pengampu mata kuliah pelayanan dan kebijakan publik, dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Yuni Marsulina Tambunan dengan NIM 1713142009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pelayanan, Penerimaan Kunjungan, dan Aksi Unjuk Rasa di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Yang pertama itu ada latar belakang kebijakan. Pelayanan publik di Sekretariat DPRD Kota Bekasi mencerminkan kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder melalui layanan administrasi, fasilitas kunjungan kerja antar lembaga, serta penerimaan aksi unjuk rasa sebagai bentuk demokrasi partisipatif. Kedua layanan ini mencerminkan prinsip responsibilitas, transparansi, dan efisiensi pelaksanaannya diatur melalui SOP internal seperti keputusan Sekretaris DPRD nomor 050/990.7 dan pedoman pelayanan tamu serta unjuk rasa. Kebijakan ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Rensra Sekretariat DPRD tahun 2018 sampai 2023 yang menekankan peningkatan kualitas layanan dan sarana pendukung. Nah, masih di latar belakang kebijakan, jadi pemilihan kebijakan ini tuh sebagai fokus evaluasi didasarkan pada keterkaitannya dengan prinsip-prinsip good governance, seperti responsibilitas, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Jadi layanan kunjungan kerja dan aksi unjuk rasa juga berdampak strategis terhadap citra dan peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang terbuka, aspiratif, dan profesional dalam melayani masyarakat. Nah, kebijakan pelayanan ini tuh mencerminkan praktik demokrasi lokal melalui dialog antar lembaga atau kunjungan kerja dan ruang ekspresi publik atau aksi unjuk rasa. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola kelembagaan legislatif. Contohnya itu kunjungan DPRD Hulu Sungai Selatan ke DPRD Kota Bekasi pada tanggal 27 Mei 2025 dan aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Bhayangkara pada tanggal 24 Maret 2025 menunjukkan penerapan SOP secara tertib. Nah, evaluasi ini tuh diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis menuju layanan publik yang lebih responsif dan inklusif. Yang kedua itu ada analisis efektivitas kebijakan pelayanan penerimaan kunjungan dan aksi unjuk rasa di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Jadi evaluasi kebijakan pelayanan penerimaan kunjungan dan aksi unjuk rasa di Sekretariat DPRD Kota Bekasi dilakukan dengan menggunakan 4 indikator utama pelayanan publik. Yang pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas. Di Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah memiliki SOP pelayanan kunjungan dan unjuk rasa sebagai acuan formal, namun sosialisasi prosedur kepada masyarakat itu masih minim dan belum ditunjang media digital yang aktif, sehingga transparansi itu tuh perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, akuntabilitasnya dijaga melalui penyusunan rutin laporan kegiatan dan dokumentasi. Yang kedua itu ada efisiensi pelayanan publik. Jadi layanan kunjungan dan unjuk rasa itu tuh berjalan tertib, namun keterbatasan fasilitas seperti ruang tunggu, ruang rapat, parkir, menghambat efisiensi. Jadi koordinasi antar bagian itu sudah baik, tapi masih perlu dukung sistem informasi terintegritas. Yang ketiga itu ada responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi Sekretariat DPRD itu responsif terhadap aspirasi masyarakat, namun pencatatan dan tindak lanjut belum dilakukan secara sistematis. Jadi perlu mekanisme yang lebih tertata untuk dokumentasi
dan pelaporan aspirasi. Yang terakhir itu ada partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan. Jadi itu belum tersedia ya. Media evaluasi seperti survei kepuasan atau kotak saran itu perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat melalui survei online atau form umpan balik setelah kegiatan. Jadi setelah kayak ada kegiatan rapat paripurna atau kunjungan itu harus ada evaluasi ya seperti kepuasan atau kotak saran. Nah, selanjutnya itu ada temuan dan permasalahan yang diidentifikasi. Jadi berdasarkan analisis terhadap aktivitas kebijakan pelayanan, penerimaan kunjungan aksi unjuk rasa di Sekretariat DPRD Kota Bekasi, terdapat atau ditemukan beberapa permasalahan utama ya, yang sebagai berikut. Yang pertama itu fasilitas pendukung yang terbatas. Jadi fasilitas penunjang layanan publik di Sekretariat DPRD Kota Bekasi itu masih belum memadai. Seperti ruang tunggu, ruang rapat yang sering overbooked saat ada beberapa kunjungan sekaligus. Jadi sehingga tuh mengganggu kenyamanan tamu ya. Dan area parkir pun terbatas dan sering tidak mampu menampung kendaraan rombongan besar, menimbulkan kemacetan di sekitar gedung. Selain itu, jumlah dan distribusi toilet masih kurang, menyebabkan antrian atau akses yang terbatas bagi pengunjung di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Nah, yang kedua itu belum terintegrasinya sistem penjadwalan kegiatan dan ruang rapat. Jadi koordinasi antar bagian itu, protokol dan umum, masih bersifat manual ya, tidak terintegrasi dalam sistem aplikasi atau kalender bersama berbasis digital. Dampaknya itu sering terjadi benturan jadwal atau penggunaan ruang yang tidak efisiensi saat kegiatan rapat. Jadi kadang ada kunjungan, ada rapat paripurna, jadi di situ uh, bersamaan kegiatannya. Jadi itu ruang rapatnya kurang memadai juga, sama penjadwalan kegiatan ruang rapatnya. Nah, yang ketiga itu tidak tersedianya media evaluasi layanan oleh masyarakat seperti yang tadi sebelumnya. Hingga pertengahan tahun ini tuh belum tersedia mekanisme formal seperti survei kepuasan, QR feedback, maupun kotak syarat fisik atau digital bagi tamu atau masa aksi untuk memberikan penilaian atas pelayanan yang mereka terima. Next. Itu rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Yang pertama, perbaikan fasilitas ruang rapat. Jadi ruang rapat di Sekretariat DPRD Kota Bekasi itu memiliki peran strategis dalam layanan kunjungan kerja, namun belum memenuhi standar kenyamanan dan kapasitas. Jadi fasilitas seperti tempat duduk, meja, proyektor, audio, dan pencahayaan diskusi eh, pencahayaan belum optimal sehingga mengganggu kelancaran diskusi. Nah, keterbatasan ruang juga itu menyebabkan benturan jadwal saat kunjungan berlangsung bersamaan. Nah, untuk menjawab tantangan ini tuh ada rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penambahan jumlah ruang rapat atau optimalisasi ruang lain menjadi ruang fungsional. Yang kedua, peningkatan kualitas fasilitas pendukung ruang rapat. Yang ketiga, pengaturan ulang tata letak atau sistem penjadwalan ruang rapat berbasis digital. Dapat kita lihat di gambar ini ada rapat, mejanya tuh kurang ya, sangat sempit dan mengganggu kenyamanan para pengunjung atau tamu. Nah, yang kedua itu ada perbaikan fasilitas toilet. Jadi, fasilitas toilet di Sekretariat DPRD Kota Bekasi itu masih terbatas ya, hanya tersedia 2 unit masing-masing untuk laki-laki dan perempuan. Yang ini, di gambar ini tuh contohnya toilet perempuan. Jadi jumlahnya itu belum memadai untuk melayani tamu dalam jumlah besar ya. Seperti banyak kunjungan itu belum memadai. Jadi sering timbul antrian atau ketidaknyamanan. Selain itu, distribusi toilet itu belum merata, menyulitkan akses bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan di area layanan publik. Nah, rekomendasi perbaikan fasilitas toilet di Sekretariat DPRD Kota Bekasi ini ada 4 ya. Yang pertama, penambahan jumlah unit toilet. Yang kedua, penyebaran toilet di titik strategis. Ketiga,
Perawatan dan pengawasan berkala, yang keempat itu pemasangan penanda arah dan informasi toilet. Yang ketiga itu perbaikan fasilitas parkir. Jadi fasilitas parkir itu di Sekretariat DPRD Kota Bekasi itu belum memadai ya, terutama saat ada kegiatan berlangsung seperti rapat, kunjungan, itu keterbatasan lahan itu memaksa kendaraan tamu dan pegawai itu parkir di luar area, menimbulkan kemacetan, ketidakteraturan, dan potensi gangguan keamanan. Nah, kondisi ini tuh mengurangi kenyamanan serta kesan proporsional ya dalam pelayanan publik. Nah, rekomendasinya itu penambahan dan penataan ulang lahan parkir, yang kedua pemisahan zona parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna. Ini yang seperti yang kita lihat di gambar ya. Ini tuh parkiran khusus staf, pengunjung, jadi digabung. Kadang kalau ada itu penuh banget sehingga parkir di luar. Yang keempat itu ada perbaikan gerbang dan sistem pengamanan fisik. Jadi keamanan gedung DPRD Kota Bekasi itu masih perlu diperkuat, terutama saat menghadapi aksi unjuk rasa. Jadi pernah terjadi insiden massa menerobos masuk hingga ke ruang rapat paripurna, menyebabkan kerusakan fasilitas. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pagar gerbang dan sistem kontrol akses itu belum memadai untuk melindungi area strategis serta menjamin keselamatan pegawai dan tamu. Bisa kita lihat ya, seperti di gambar, gerbangnya itu dicopot. Terus rekomendasinya itu ada dua. Yang pertama, perkuat pagar dan gerbang dengan material kokoh, tinggi, dan tahan benturan untuk mencegah akses paksa. Yang kedua itu tambahan sistem keamanan seperti CCTV 24 jam, sensor gerak, dan alarm yang terhubung langsung ke ruang keamanan. Selanjutnya itu ada referensi. Berikut referensi yang saya gunakan dalam menyusun makalah ini. Berikut ada lampiran ya, yang bisa kita lihat di gambar pertama itu ada penerimaan tamu atau kunjungan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Jadi itu sering banget ada kunjungan dari DPRD lain atau instansi lain ke DPRD Kota Bekasi itu dalam rangka studi banding atau hal lain-lain. Ini contohnya. Dan terdapat juga rapat ya, rapat dari DPRD lain ke DPRD Kota Bekasi. Nah, yang kedua ini, gambar kedua ini tuh pelayanan terhadap aspirasi masa aksi atau demonstrasi. Nah, dapat kita lihat mahasiswa Bayangkara itu melakukan aksi demo di depan DPRD Kota Bekasi. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar 3 ini menunjukkan salah satu surat masuk dari DPRD daerah lain yang berisi pemberitahuan mengenai rencana kunjungan ke DPRD Kota Bekasi. Jadi sebelum ada kunjungan langsung ke DPRD Kota Bekasi, DPRD lain yang ingin berkunjung itu mengirimkan surat tugas atau surat pemberitahuan kunjungan kerja. Contohnya dari DPRD Kabupaten Muara Enim mengirimkan surat tentang kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Muara Enim ke DPRD Kota Bekasi pada tanggal 22 Mei 2025. Nah, yang selanjutnya itu dari DPRD Kabupaten Hulu Selatan itu melakukan kunjungan pada Selasa 27 Mei 2025. Jumlah pesertanya itu Banmus. Temanya itu dalam rangka berbagai informasi terkait dengan peran Banmus terhadap perubahan agenda kegiatan DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD. Jadi nggak langsung datang begitu saja, tapi harus mengirimkan dulu surat perintah atau surat tugas kunjungannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan. Sekian dan terima kasih.